Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik. Rado Wendra, Rado Institute kembali melaporkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Model-model peluang tahun 2026 terus bermunculan yang baru-baru, menandakan bahwa kajian model peluang ini terus mendapat perhatian oleh para peneliti. Oleh sebab itu, Rado Institute melalui salah satu konsep Green Statistik yang mencoba menghasilkan model-model peluang baru yang dapat mengecilkan sampah atau error, akan kita kaji terus, kita bahas. Yang kita bahas bukan mengenai introduction, abstrak, output, tapi kita akan membahas coding pemrograman komputer yang dapat menyelesaikan riset artikel yang kita bahas. Jadi yang kita bahas itu codingnya. Sedikit teoritikal, dari mana datangnya model, terus coding. Nah, seperti biasa, coding-coding ini dapat Anda jumpai di http link.id Rado Institute. Nah, coding ini sengaja kita letakkan di etalase toko digital Rado Institute yang satu-satunya khusus menjual coding-coding pemrograman komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah riset-riset artikel yang kita jumpai di tahun 2026. Untuk sebagai bahan panduan, nanti Anda akan lihat dalam link.id Rado Institute ini, cover kita berikan seperti yang Anda lihat, covernya itu judulnya nanti Ebook Coding R Samsat Murtiza Parvais 3-Way Distribution. Karena model peluang kita hari ini, kita akan bahas berdasarkan satu riset artikel yang kita akan coba bahas. Artikel yang kita gunakan sebagai rujukan pada kali ini adalah satu artikel yang terbit di Scientific Reports. Masih dalam artikel Impress karena ini masih baru sekali. Dengan judul A Novel 3 Parameter Extended Weibull Distribution with Application Using Engineering Data. Nah, dalam riset artikel ini, baseline distribusi Weibull akan ditambah satu lagi parameter dengan menggunakan generator. Generatornya generatornya nanti Anda akan lihat generatornya ini sangat belum pernah kita dengar generatornya. Saya rasa generatornya baru juga ditemukan di tahun 2025. Di mana generatornya ini bernama Samsat Murtiza Parvais atau SMP method. Baru dibahas oleh Rizal et al. Tahun 2025. Jadi dengan menggunakan teknik generator Samsat Murtiza Parvais yang kita singkat dengan SMP ini, baseline Weibull 2 parameter akan ditingkatkan menjadi 3 parameter. Nah, ini jadi baseline kita. Baseline kita distribusi Weibull dengan fungsi densitasnya gini kecil. Nah, ini fungsi densitas Weibull. Dan gini besar itu kumulatif baseline Weibull. 2 parameter, parameter pi dan parameter beta. Nah, akan ditingkatkan menjadi 3 parameter dengan teknik generator SMP yang kita sebut tadi SMP. Yang ditemukan oleh Rizal et al. Tahun 2025, di mana generator itu dengan fungsi densitas generator seperti persamaan 2, kumulatif generator persamaan 1. Nah, di situ ada G kecil, ada G besar, tukar saja nanti dengan menggunakan persamaan sebelumnya, Weibull. Ada G garis itu adalah 1 kurang G. Nanti ada G garis, berarti G garis itu adalah 1 kurang G besar. Nah, sehingga setelah kita masukkan Weibull baseline ke dalam persamaan 2, dia akan menjadi persamaan 4. Nah, yang disebut dengan SMPTI. 3 parameter, ada lambda, ada pi, ada beta. Nah, ini 3 parameter persamaan 4 yang kita sebut model peluang yang dihasilkan
dengan menggabungkan SMP, generator SMP dan baseline wavefront. Nah, ini adalah proses menghasilkan model peluang yang disebut dengan SMP atau SMP tadi singkatan dari apa tadi? SMP singkatan dari mana tadi singkatannya? Kita lupa. Singkatannya ini tadi. Samsat Murtiza Perwais. Oke, itu dia. Nah, seperti biasa dalam riset artikel ini diberikan data. Nah, datanya nanti diberikan dalam riset artikel lain yang telah kita peroleh. Ada di sini dia menggunakan aplikasinya itu dengan menggunakan data yang kita ambil datanya dari artikel yang lain. Nanti datanya tersedia, silakan dia nanti cari. Data ini pada bagian application. Nanti silakan Anda cari datanya, kita menggunakan 76 data, Kelvar 373 epoxy, oke? Dapat nanti dicari dalam nih Zhao et al. Tahun 2023. Diberikan oleh Zhao nanti datanya, dapat kita gunakan sebagai acuan untuk menghasilkan kode pemrograman yang baik. Oke, datanya ada, nanti data akan kita cobakan sehingga menghasilkan density plot ini seperti pada gambar 5 dan kumulatif plot nanti seperti gambar 6 dengan nilai-nilai parameter ya, ada nilai AIC WIC-nya. Oke, nanti kita lihat SMP-nya ini. AIC SMP-nya ini dia. SMP AIC-nya 247 sedangkan Webull biasa 249. Nah, beda-beda tipis. Yang paling penting dapat meningkatkan kebaikan model dengan menurunnya AIC. Oke, dengan parameter-parameter ini SMP nanti parameter lambda-lambdanya ada, parameter pi-nya ada, parameter betanya diberikan. Oke, kita akan menghasilkan coding nanti akan menuju kepada apa yang diperlihatkan oleh riset artikel. Oke, kita coba lihat coding R kita. Kita coba buka coding R kita lihat coding R, kita share. Nah, ini R kita, ini dia. Jadi dalam R ini, kita akan membahas satu lagi model peluang yang kita sebut tadi SMPTW distribution. Nah, akan kita bahas. Dengan judul tadi Samsat Murtiza Perwais Webull Distribution. Ini data yang kita cari tadi dalam riset artikel Zhao tadi, ini datanya. 76 datanya, persis sama. Kita run saja datanya, kita coba run. Oke, kita run data, edit, run selection. Run selection. Kita coba lihat data. Slots X. Oke, data ternyata sama, yang kita masukkan dan yang dibaca oleh R sama. Oke, setelah data kita masukkan, barulah kita bahas baseline tersebut dahulu. Ini baseline kita, ini Webull, baseline Webull. Oke, seperti yang disediakan dalam riset artikel tadi. Ini baseline kita, dan ini kumulatif kita. Ini kumulatif Webull. Oke, ada baseline, ada baseline, ada fungsi densitas baseline, dan dipakai grid itu densitas Webull. Oke, kumulatif. Oke, kumulatif Webull. Lalu generator. Nah, ini generator kita. Generator. Nah, nih. SMP generator. Oke, generator kita. Ini density-nya. SMP generator density seperti pada riset artikel. Lalu gabungkan density dengan ini kumulatif ya. Ini kumulatif generator. Nanti sudah kita bahas. Ini adalah densitas generator. Ada kumulatif, ada generator. Lalu setelah digabungkan antara baseline dan generator, dia menjadi SMPTW. Oke, ini fungsi densitas. Oke, G besar fungsi densitas Webull baseline, G kecil, G besar kumulatif Webull pakai W tadi, G kecil densitas. Oke, ini F. Wah, ini fungsi densitas dari SMPTW. A-nya itu lambda 1 kurang G. Oke? Sangat jelas sekali semuanya, ini G kecil ganti saja dengan baseline.
Oke, lambda ini A 1 kurang lambda berpangkat 1 kurang G. Dalam artikel tadi ini G garis kita ganti dengan 1 kurang G. Dan ini kumulatif. Nah, ini kumulatif dari SMPTW. Jelas sekali kodenya. Oke, jelas sesuai dengan teori. Lalu kita berikan parameter 1,5. Ini untuk Weibull. Ya, kita bagi dua, ada Weibull, ada ini untuk Weibull, ada nanti dengan SMPT. Nah, ini masih Weibull. Nah, ini nanti negatif likelihood untuk SMPTW. Karena kita akan membandingkan Weibull dengan baseline-nya dan generator gabung baseline. Kalau ini masih Weibull. Oke, ini masih Weibull. Oke, initial parameters ini masih Weibull. Ini negatif likelihood, ini FF-nya masih densitas Weibull. Nih, pakai di Weibull. MLE pakai output yang dicari parameter Weibull. Oke, yang dicari parameter Weibull. Lalu baru kita masuk dengan SMPTW. Nah, negatif likelihood. Nah, ini negatif likelihood FX ini sudah FX SMPTW. Mana dia? Nih, FX. Densitas SMPTW. Ya, udah pakai densitas SMPTW. Lalu gunakan optim. Oke, optim untuk negatif likelihood SMPTW. Lalu baru kita dapatkan parameter. Oke, fit of state. Oke, fit of state. Kita dua kali. Pertama kita gunakan kita Melbermit, yang kedua kita gunakan BFGS. Oke. Untuk memastikan dia baik aja, karena ini problem kita ini kita coba rancang agak lebih teliti sedikit. Lalu dia menghasilkan 3 parameter, ada lambda, ada beta, ada pi. Karena tadi SMPT 3 parameter, Weibull 2 parameter. Lalu kalau kita hasilkan beberapa log-lig dan seterusnya, ada AIC, ada BIC. Ini AIC ini khusus untuk baseline saja, Weibull. BIC, makanya di sini kalau parameter Weibull ada 2, parameter SMPT ada 3. Makanya di sini ada AIC Weibull menggunakan KW. Nah, ini KW yang parameternya 2. Sedangkan gabungan model generator dan baseline atau SMPTW menggunakan KSMPTW karena dia beda parameternya 3. Jadi model comparison kita bandingkan modelnya, oke. Lalu parameter, nah ini parameternya nanti ada Weibull seterusnya. Ada integral PDF, nah kita cek dia satu atau tidak. Oke, baik untuk Weibull maupun untuk SMPTW. Ini ada integral SMPTW, ini integral Weibull. Yang diintegralkan ingat selalu fungsi densitas. Kalau untuk Weibull, kalau untuk SMPTW, SMPTW. Integralkan jangan lupa. 0 sampai tak hingga. Hasilnya harus 1. Lalu seperti biasa ini adalah untuk grafik. Ada perbandingan grafik nanti ini density plot seperti pada gambar yang kita lihat. Yang kita bandingkan nanti ada 2 grafik Weibull biasa atau baseline-nya saja dan densitas dari SMPTW. Begitu juga untuk kumulatif, ini yang peritel, ini kumulatif. Ada 2 lagi kita bandingkan, ada kumulatif Weibull dan kumulatif SMPTW. Ada 2 nih, kumulatif SMPTW dan FW. FW ini punya Weibull. Oke, kita coba kita coba lihat keseluruhan hasilnya bagaimana. Karena dalam koding ini sudah tersusun indah membandingkan antara baseline dan gabungan generator dan baseline. Kita coba lihat. Kita runkan saja semuanya. Tadi sudah, data sudah kita run. Kita coba lihat hasilnya sama-sama, agak grafiknya nanti saja kita lihat. Kita coba lihat grafik nanti saja, trend parameter integral boleh. Oke, PDF nanti kita run. Yes, koding kita seperti biasa, koding-koding yang kita hasilkan selalu dapat diandalkan dan yang pasti adalah dipergunakan untuk data-data yang lainnya. Kita lihat output dari awal. Apa-apa saja yang kita dapatkan, kita coba lihat. Nah, ini data kita. Ini data ada 76 data sampai size sama dengan artikel. Data minimum 0, sekian.
maksimum 9, ini baseline, output yang diberikan. Pertama kita lihat hasilnya adalah parameter Weibull. Beta Weibull 2,2, pi 1,5. Nah ini baru Weibull saja, baru baseline. Sedangkan untuk SMPTW ada 3, ini beta, ada pi, ada log likelihood. Oh sorry. Ini masih Weibull. Ini masih Weibull WMA. Ini masih Weibull. Ini baru Weibull, ini baru SMPTW. Nah, SMPTW ada 3 parameternya. Nah, ini ada lambda, ada beta, ada pi. Lognya min 121. Oke, kita lihat AIC. Wah, ini paling penting. Nah, ini dia. Kalau dia tanpa generator, baseline saja, ini parameternya tadi ada 2. AIC-nya 249. Nah, tinggi. Dan menurun secara signifikan menjadi 248. Nah, jadi generator tadi dapat mengurangkan atau memperbaiki model dengan mengurangkan nilai AIC. Jadi turun AIC-nya. Oke, nampak di sini sekali, nampak jelas. Lalu kalau kita lihat ini perbandingan parameter, ini beta, ini parameter untuk Weibull, ini parameter untuk Weibull, dan 3 parameter terakhir adalah parameter SMPTW. Oke, nah ini integral sama-sama 1. Baseline-nya integralnya 1, sedangkan SPTW juga 1. Jadi model yang kita bicarakan dalam coding ini sama-sama valid. Karena kita bisa membuktikan integralnya 1. Oke. Nah setelah ini ada, baru kita coba gambarnya lagi. Kita lihat dari sisi plot dan kumulatif plot. Saran saja semua. Kita run. Nah itu dia. Wah. Jadi kalau Anda lihat yang pertama ini ada histogram. Ada garis hitam putus-putus. Itu adalah fungsi Weibull atau baseline. Yang hitam tidak putus-putus itu adalah model SMPTW. Jadi lebih baik lagi kita lihat SMPTW. Nah, ini dalam menangkap histogram. Begitu juga dengan empirical menggunakan kumulatif plot. Kumulatif plot juga ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Oke. Oleh sebab itu pada kajian ini sekali lagi kita dapat perlihatkan bahwa apa yang kita hasilkan, coding-coding yang kita hasilkan itu dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam artikel. Nah itu yang penting. Kita menginginkan coding-coding ini dapat digunakan oleh peneliti, mahasiswa S1, S2, S3 sebagai model alternatif. Ada model alternatif. Kalau malas dengan model-model yang lama, ya kita coba cari model-model alternatif. Oke, saya rasa kajian kita ini sangat menarik. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.